Sobat Cuan, pembaca dan pemirsa CNBC Indonesia, jangan lewatkan nih BNI Invest Time Week di CNBC Indonesia TV dan scan QR Code pada layar. Nah, dari QR Code ini, Sobat Cuan bisa mendapatkan informasi lebih detail terkait produk dari BNI, khususnya BNI Transactional Banking Solution dan juga keuntungan apa saja yang bisa didapatkan. Nah, yuk Anda bisa scan QR Code berikut ini karena di dalamnya ada banyak sekali ya produk-produk unggulan. Nah, selain itu, jika ingin tahu terkait informasi lebih lanjut Bank Garansi, Sobat Cuan juga bisa scan QR Code yang ada di layar. Dan bagi Sobat Cuan yang join, pasti ada reward menarik dari BNI. Selanjutnya ya kita beralih pada nih yang ditunggu-tunggu oleh para Sobat Cuan. Kita akan masuk ke sesi dialog Invest Time Week CNBC Indonesia yang akan membahas emang delivery service doang ya. Yang bisa one day service, value chain BNI juga bisa. Bersama Agung Kurniawan selaku General Manager dari Divisi Transactional Banking Services. Selamat malam Pak Agung, kabar sehat Pak? Selamat malam, kabar sehat Mas Daniel? Ya, Pak Agung kita langsung aja nih karena Sobat Cuan pasti juga menanti-nanti nih terkait dengan value chain-nya ini seperti apa dari BNI. Karena salah satu yang menjadi hal krusial untuk pelaku usaha dan menjadi kendala dalam berbisnis adalah mengenai kebutuhan permodalan begitu ya. Di sisi lain adanya pandemi COVID-19 juga menuntut perbankan untuk mengakselerasi digitalisasinya. Nah, dalam hal digital financing untuk kebutuhan pelaku usaha nih apa aja nih Pak yang dapat disediakan oleh BNI? Oke, makasih Mas Daniel. Jadi BNI itu memiliki layanan tadi disebutkan value chain management ya. Nah, Ya. kita juga ada satu sistem namanya financial supply chain management ya. Itu memang fungsinya adalah mengakomodir keperluan financing atas transaksi jual beli. Nah, ini kan jual beli pasti antara seller dan buyer gitu ya. Nah, kalau kita lihat tuh seller buyer pasti keinginan mereka tuh ya kadang-kadang bertolak belakang. Yang satu dari sisi seller pasti pengennya dibayar tepat waktu kan. Terus kemudian kalau dari sisi buyer ya pengennya kalau bisa Mhm. bayar lebih lama kenapa enggak kan gitu ya. Maka kita menjembatani kedua belah pihak baik buyer maupun seller. Ya. Jadi di sini kita juga apa namanya membiayai si buyer maupun seller gitu ya. Jadi dua belah kepentingan ini bisa sama-sama dijembatani ya. Jadi Mhm. pembiayaan dan Baik. financing itu kebutuhan masing-masing pihak tentunya bisa menggunakan BNI FSCM atau Financial Supply Chain Management. Kita juga hadir dengan aplikasi berbasis web service, Mas Daniel, Mhm. sehingga memudahkan nasabah atau debitur kita itu tidak perlu harus datang ke cabang, tetapi juga bisa tetap bertransaksi even dari rumah atau dari manapun. Di lapangan golf juga Mmm. bisa. Menarik ya, Pak Agung. Ini Itu Mas Daniel. bedanya apa sih dengan FSCM yang lain begitu? Dari sisi terms and condition-nya seperti apa nih? Oke. Nah, ini uniknya di kita. Jadi kita bisa membuat itu tergantung term and condition ya. Jadi Mhm. disesuaikan dan bisa dibuat khusus. Jadi formatnya itu customize gitu Mas Daniel ya. Baik. Nah, ini juga bisa kita customize baik dalam hal tarif maupun persyaratan kredit lainnya gitu ya. Tapi tentunya tetap memperhatikan ketentuan perbankan secara umum. Nah, skema Mhm. khusus ini kami buat karena memang FSCM ini melibatkan pertimbangan potensi user ya, ada juga potensi cross selling dan juga biasanya kesepakatan prinsipal dalam mengelola risiko serta ada pertimbangan lainnya. Kurang lebih itu Mmm. Mas Daniel. Baik. Nah, kalau dari sisi skema financing sendiri seperti apa nih yang sudah disediakan oleh BNI? Oke, jadi kita punya 4 financing, Mas Daniel. Mhm. Pertama berkaitan dengan kebutuhan distributor. Kalau kita lihat dalam satu retail market atau dalam satu perusahaan itu pasti akan ada distributor juga kan ya. Jadi ada dua sisi, pasti itu ada supplier, ada distributor. Nah, khusus distributor Mhm. kita punya distributor financing. Terus kemudian dari sisi prinsipal, biasanya mereka punya tagihan. Nah, ini juga kita jembatani juga dengan receivable financing. Terus kemudian dari sisi supplier itu juga ada supplier financing dan juga tadi kalau prinsipal tadi punya kewajiban itu juga bisa kita jembatani dengan payable financing. Jadi ada 4 Mhm. financing di kita Mas Daniel.
Baik. Nah, ini menarik-menarik nih ya skema-skemanya. Tapi dari skema yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak sih ini skema yang menunjang program pemerintah, contohnya dalam hal program pembangunan begitu, Pak Agung? Ya, baik, Mas Daniel. Mhm, Jadi sejalan dengan program pemerintah, ya, ini kan kita lagi banyak melakukan pembangunan gitu ya. Beberapa pelaku usaha, telah banyak yang merasakan manfaat dari SCF kita. Jadi memang kadang-kadang kita singkat menjadi SCF, Mas Daniel. Ini mhm, contohnya adalah beberapa perusahaan-perusahaan BUMN, kita ambil contoh misalnya BUMN konstruksi gitu ya. Mungkin kalau dikenal itu karya-karya gitu, di mana mereka itu banyak mengerjakan proyek-proyek yang melibatkan mungkin ribuan vendor gitu ya. Nah, kebutuhan SCF ini, disebabkan juga jadwal proyek yang mhm, ketat. Namun kan kadang-kadang pembayaran dari pemerintah memiliki tenor yang cukup panjang, ya, sehingga mengakibatkan, para vendor itu akan sulit, dalam pembiayaan penyelesaian mhm. proyek, jika tagihan proses, proyek lama dalam pembayarannya. Nah, ini kita jembatani juga, dengan SCF, itu akan mengatasi masalah tersebut dengan skema payable financing. Tadi seperti saya Baik. jelaskan di atas ya. Di mana tagihan para vendor itu akan dibayar lebih cepat oleh BNI dan pemilik proyek akan membayar ke BNI sesuai tenor yang telah disepakati. Mhm. Itu Mas Daniel. Mhm, baik. Pak Agung, ini kalau peran dari SCF sendiri nih dalam menunjang sektor perdagangan ini seperti apa? Karena sepertinya bisa dilihat dari berbagai sektor ini SCF-nya ya Pak Agung. Iya, betul Mas Daniel. Mhm, Jadi memang, awalnya SCF itu memang kan pasti dari sektor perdagangan kan, iya. di mana, kita ketahui ada istilah itu supply chain management SCM ya. Mhm, Jadi tahapan-tahapan yang berlangsung di SCM ini, menjadi lebih lengkap jika perbankan terlibat di dalamnya. Eee, Sehingga kendala keuangan yang terjadi dalam supply chain management tadi, itu akan diselesaikan oleh perbankan ya dengan adanya SCF. mhm, Beberapa contoh yang kami lakukan adalah, ada di sini perdagangan pupuk, terus kemudian semen gitu ya, terus kemudian banyak lagi yang kita garap terkait dengan itu tadi, ada holding ya kan, kemudian ada subsidiary. Nah, ini kita ambil contoh misalnya pupuk ya, itu yang, mhm, dijual itu dibayar tepat waktu oleh pedagang. Hal ini agar pabrik pupuk itu dapat menggunakan dana hasil penjualannya untuk membeli bahan baku dan mhm, memprosesnya, lebih lanjut kembali gitu ya. Ada beberapa pedagang memang memiliki kendala penjualan pada petani yang butuh waktu lebih lama untuk bayar pupuk tersebut, sehingga dengan skema distributor, mhm, financing itu, apa namanya, pedagang memiliki kendala penjualan pada petani waktu yang lebih lama untuk bayar pupuk tersebut. Nah, dengan adanya skema distributor financing BNI akan membayar ke produsen pupuk tepat waktu dan petani akan melunasi ke BNI dengan waktu lebih lama yang telah disepakati sebelumnya. Dampaknya adalah kemudahan pengaturan cash flow pada masing-masing pihak. Jadi baik mhm, buyer maupun seller itu tetap dapat berjalan lancar. mhm. Itu Mas Wah, Daniel. menarik banget ini ya Pak Agung. Jadi semakin cepat duitnya juga berputar, cash flow-nya seperti yang tadi dikatakan Pak Agung juga bisa semakin cepat ya. Ini perputaran uangnya juga bisa jadi semakin lancar dong ya Pak Agung. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda lagi nih, Betul. sesuai dengan semangat digital saat ini ya, apa yang telah disediakan dari BNI dalam menunjang skema-skema financing yang telah Bapak sampaikan tadi nih. Oke, baik Mas Daniel. Mhm, Jadi BNI itu telah memiliki aplikasi SCF ya, itu namanya BNI FSCM. Nah, BNI mhm, Financial Supply Chain Management, itu aplikasi transaksi SCF yang memudahkan baik seller ya, dalam menyampaikan tagihan invoice kepada buyer atau sebaliknya gitu ya. mhm, Nah, aplikasi ini tidak perlu di-download karena memang web service. Jadi masuk aja ke portal kita, nah ini semua seller, buyer dapat mengakses, portal tersebut selama mhm. tersedia jaringan internet. Itu kurang lebih, Mas Daniel. Baik, semudah itu ya. Menarik banget nih Pak Agung, bisa langsung nih Ya, ya bagi Sobat Cuan yang mendengarkan nih bisa langsung mengaplikasikan begitu ya. Tapi sebelum saya lanjut bertanya jangan lupa ya Sobat Cuan, ini ada, kode barcode begitu ya, QR code di sebelah kiri atau sebelah kanan dari layar para Sobat Cuan. Jangan lupa di-scan ya pakai device-nya, ini menarik. Pak Agung kita lanjutkan kembali, terkait dengan kegunaan dari aplikasi BNI FSCM ini seperti apa nih secara lebih spesifik begitu? oke, makasih Mas Daniel. Jadi kalau Mhm, kita lihat itu kita bagi baik dari sisi seller maupun sisi buyer ya.
Jadi kalau dari sisi seller sendiri, itu misalnya nih untuk usaha perdagangan pupuk ya kan, ini seller merupakan produsen pupuk akan mudah menyampaikan tagihan kepada semua distributornya. Jadi ini mempermudah si seller ya memberikan tagihan Mhm. kepada para distributor. Meskipun meskipun Mas Daniel jumlah dokumen tagihan itu banyak gitu ya dan sering. Nah, seller Baik. hanya perlu melakukan upload data aja. Jadi dia cukup upload data dalam satu file, formatnya juga sederhana gitu ya. Dan ini Mhm. bisa mengisi, maksudnya isinya itu bisa puluhan maupun ratusan invoice sekaligus. Jadi Mhm. kita bisa langsung upload even ratusan invoice ya, kepada buyer maupun, banyak buyer yang tenor jatuh temponya berbeda-beda. Jadi bisa aja Baik. tenornya juga berbeda-beda, itu langsung bisa di-upload gitu ya. Mhm. Nah, kemudahan ini yang tentunya membuat, proses kerja seller menjadi lebih efisien. Sementara kalau kita lihat dari sisi buyer, tagihan invoice yang telah dikirim atau di-upload seller itu bisa langsung diketahui oleh buyer, dengan Mhm. data-data yang lengkap gitu ya. Misalnya jumlah invoice, nilai invoice, terus kemudian tanggal jatuh tempo pembayaran. Mengingat aplikasi ini terkait dengan fasilitas pembiayaan, maka Baik. berapapun nilai invoice yang diterima buyer akan dibayarkan secara otomatis oleh BNI. Mhm. Nah, ini tentunya dengan menggunakan platform fasilitas yang dimiliki buyer, sehingga buyer tidak perlu khawatir, Mhm. terlambat pembayarannya, di mana keterlambatan pembayaran itu kan bisa berdampak pada penilaian performance kan, dari sisi Baik. buyer oleh si seller. Mhm. Nah, ini juga kan pasti akan ada dampak pada denda, sanksi dari seller. Di samping itu juga, ketersediaan plafon, fasilitas fitur, pembayaran tepat waktu. Nah, ini disediakan di aplikasi ini. Sehingga ini sangat membantu, para buyer dalam menjaga, SLA-nya mereka, Service Level Mhm. Agreement mereka. Baik. Baik. Itu Pak Mas Agung, ini Daniel. mengingat banyak perusahaan juga sudah mulai menggunakan sistem order barang secara online gitu nih. Apakah aplikasi dari BNI FSCM ini dapat diintegrasikan begitu dengan sistem perusahaan? Ya, nah ini menariknya di sini Mas Daniel. Mhm. Jadi memang, transaksi tersebut, bisa diintegrasikan ya. Jadi kita juga punya, Mhm. terkait dengan API ya, itu bisa diintegrasikan, namanya Application Programming Interface gitu ya. Nah, untuk terkait dengan pemantauan transaksi itu juga, bisa dilakukan otomatis, ada notifikasi otomatis ya, melalui email, sehingga user dapat memantau melalui email pribadi yang telah terdaftar. Nah, Baik. jika seller ingin mengirimkan invoice di aplikasi BNI FSCM, buyer juga bisa langsung mengetahui nih berapa banyak invoice yang Mhm. dikirim, terus juga total nilainya. Nah, ini juga berlaku untuk pelunasan. Buyer juga akan mendapatkan notifikasi 1 sampai 3 hari sebelum, invoice-invoice itu akan jatuh tempo. Nah, ini memudahkan, dalam mengelola cash flow dari sisi buyer, maupun seller. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.